Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dari jarak jauh. Tidak bisa bertatap muka mengingat kondisi negara yang masih terkena wabah COVID-19. Oleh karena itu pembelajaran pada tahun 2020-2021 diberikan dari jarak jauh. Untuk dapat masuk pada pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu Guru menggunakan aplikasi Google Class, menggunakan Classroom. Oleh karena itu, kalian silakan bergabung dengan Bapak Ibu Guru masing-masing sesuai dengan mata pelajaran. Kode kelas akan diberikan oleh wali kelasnya masing-masing. Untuk kelas 8 saya ucapkan selamat, kalian telah naik kelas dari kelas 7 menuju ke kelas 8, artinya kalian harus mengalami peningkatan, meningkat dalam beribadah, meningkat dalam pembelajaran, cara berpikir menuju kedewasaan. Salah satu ciri-ciri dewasa itu adalah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu ditegur oleh Bapak Ibu Guru maupun orang tua. Oh, ini tepat, harus dilaksanakan. Oh, ini tidak baik untuk dilaksanakan. Oh, ini saya sudah saatnya sholat, maka kita jalankan sholat. Jangan sampai orang tua mengingatkan, sudah sekolah belum anak-anak? Jangan sampai seperti itu. Tapi sudah punya kesadaran untuk menjalankan sholat sendiri. Demikian juga belajar. Walaupun dari jarak jauh, kalian harus punya kesadaran belajar sendiri di rumah. Karena kalau kalian tidak belajar sendiri di rumah, nanti kalian akan ketinggalan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, khusus untuk kelas 8, akan saya berikan materi yang pertama adalah kontrak belajar. Bagaimana belajar dengan saya, belajar dengan mata pelajaran seni budaya. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dipelajari, dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya akan saya berikan kontrak belajar berikut ini. Ya, anak-anak semua, mengawali pembelajaran seni budaya, kita awali dari kontrak belajar terlebih dahulu agar kalian mempunyai gambaran wawasan materi-materi apa saja yang akan dipelajari. Diawali dari materi pelajaran, nanti kita akan menengok materi pelajaran apa saja yang akan kita pelajari. Kemudian berkaitan dengan kriteria ketuntasan minimal, berapa KKM-nya untuk seni budaya, kemudian sistem penilaiannya bagaimana, ini perlu kita ketahui bersama. Kemudian kehadiran, apakah harus hadir terus, andai kata izin bagaimana. Nah, ini nanti akan saya sampaikan. Peraturan apa yang harus ditaati. Kemudian hal-hal lain yang perlu dipertanyakan, yang belum jelas dapat dipertanyakan. Ya, oke anak-anak semua, kita masuk pada berikutnya, yaitu tentang silabusnya bagaimana. Ada sikap spiritual dan sikap sosial yang ini harus kalian perhatikan. Sikap spiritual berkaitan dengan keyakinan kita beribadah, beragama, menerima, menanggapi, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kita harus menerima ajaran yang diberi, ajaran agama Islam yang kita anut, kemudian menanggapi dan menghargai ajaran-ajaran agama kita, termasuk juga ajaran agama yang lain kita toleransi. Jangan sampai mengejek, karena itu tidak benar di dalam bernegara maupun beragama. Kemudian sikap sosial yang harus kalian perhatikan adalah menghargai perilaku. Kalian harus memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, mudah mempunyai rasa ingin tahu, punya rasa percaya diri, motivasi internal maupun eksternal, memiliki rasa toleransi, terbiasa pola hidup yang sehat,
ramah lingkungan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Inilah sikap spiritual dan sosial yang harus kalian perhatikan. Paling tidak di dalam setiap pelajaran saya seni budaya, saya akan menekankan beberapa sikap sosial. Misalnya pada pertemuan pertama saya akan menekankan pada sikap kejujuran dan kedisiplinan. Pertemuan berikutnya saya akan menekankan pada tanggung jawab dan peduli. Bagaimana kalian tanggung jawab dalam pelajaran, bagaimana kalian peduli dengan sesama teman, sesama lingkungan. Pertemuan berikutnya akan saya ganti, yang saya perhatikan dalam sikap sosial adalah santun, kemudian memiliki rasa ingin tahu tidak. Kemudian pertemuan berikutnya adalah percaya diri dan memiliki motivasi. Inilah anak-anak semua yang harus kalian perhatikan di dalam sikap spiritual dan sikap sosial. Ya, selanjutnya anak-anak semua, nah inilah anak semua yang harus kalian perhatikan. Di dalam pelajaran ini kita akan mengacu pada dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Materi pengetahuan dan materi keterampilan. Inilah materi-materi yang harus kalian kuasai. Untuk aspek pengetahuan, materi yang harus kalian kuasai adalah memahami konsep dan prosedur menggambar model pada berbagai bahan dan teknik. Ini materi seni rupa, memahami konsep dan prosedur menggambar model. Materinya yang akan saya sampaikan nanti adalah menggambar model. Ini aspek pengetahuan ini nanti ada kaitannya dengan aspek keterampilan. Memahami konsep dan prosedur menggambar nanti kaitannya dengan menggambar model. Jadi kalian memiliki keterampilan menggambar model pada berbagai bahan dan beragam teknik. Menggambar di kertas, menggambar di kanvas, menggambar di kayu dan sebagainya, ini adalah keterampilan yang harus kalian kuasai dengan menggunakan berbagai teknik. Ada beberapa teknik menggambar, melukis, ini yang harus kalian kuasai. Kemudian materi seni musik. Materi seni musik ini kompetensi dasarnya memahami teknik dan gaya lagu daerah secara unisono atau perseorangan. Ini berkaitan dengan pengetahuan. Mengetahui teknik dan gaya lagu daerah. Bagaimana teknik lagu daerah? Teknik memainkan alat-alat musik daerah. Kemudian gaya lagu daerah, mengetahui bagaimana lagu daerah itu dinyanyikan, baik secara perorangan maupun secara unisono. Nanti ini setelah kalian mengetahui, maka langkah selanjutnya adalah kalian memiliki keterampilan dapat menyanyikan lagu daerah secara unisono atau perseorangan. Kalian nanti dituntut untuk dapat menyanyikan lagu-lagu daerah. Silakan dicari lagu-lagu daerah yang kalian kuasai, yang kalian bisa kalian nyanyikan, silakan nanti dinyanyikan secara unisono atau perorangan. Kemudian seni tari anak-anak semua. Seni tari ini memahami keunikan gerak tari tradisional. Ini penekanannya adalah pada gerak tari tradisional. Pengetahuannya apa itu tari tradisional. Kemudian berdasarkan pola lantai. Pola lantainya tari tradisional itu bagaimana? Unsur-unsur pendukung tarinya apa? Akan kita pelajari. Ini adalah ranah atau aspek pengetahuannya. Nanti keterampilannya bagaimana? Tentu saja kalian mampu terampil merangkai gerak tari tradisional. Yang dirangkai itu adalah gerak tari tradisional. Setelah kalian tahu apa itu tari tradisional, maka kalian kenal juga bagaimana gerak-gerak tari tradisional. Tentu saja berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Nah, pola lantai itu apa? Pendukung tari, unsur-unsur pendukung tari itu apa saja? Nah, inilah yang akan kita berikan pada kalian semua. Selanjutnya anak-anak semua, kriteria ketuntasan minimal KKM, orang menyebutnya KKM. Berapa tuh Pak KKM-nya?
Artinya apa? Nilai paling rendah yang harus kalian kuasai, yang harus kalian peroleh. Nilai terendah yang harus kalian peroleh adalah 72. Untuk kelas 8 kriteria ketuntasan minimal adalah 72. Bagaimana Pak bila belum bisa mencapai 72? Ya tentu saja harus mengulang. Harus mengulang. Karena kalau belum mencapai 72 berarti belum tuntas. Bila mana belum mencapai KKM maka diberi kesempatan untuk mengikuti ulangan kembali hingga dapat mencapai nilai ketuntasan. Yang perlu saya tekankan pada anak-anak semua, ketika kalian belum mencapai nilai ketuntasan, maka segera menemui saya. Baik di kantor atau di mana, diingatkan, Pak, kemarin nilai saya belum mencapai tuntas. Kapan saya ulangan lagi? Pak, nilai saya kemarin kok masih jelek. Kapan saya ulangan lagi? Nah, ini artinya apa? Kalian aktif. Kalian aktif, bukan Bapak Ibu guru yang aktif. Kalau kalian aktif, tentu saja Bapak Ibu guru akan senang. Tentu saja Bapak Ibu guru akan senang. Nah, di sini nanti ada kaitannya dengan nilai sikap sosial, rasa tanggung jawab. Kalian memiliki rasa tanggung jawab. Ketika mendapat nilai kurang dari KKM, tanggung jawab kamu bagaimana? Oh, mencari Bapak Ibu guru. Nah, berarti kalian sungguh-sungguh, ada nilai kesungguhan agar kalian bisa mencapai nilai ketuntasan. Jadi ini nanti ada kaitannya anak-anak semua antara KKM ini, KKM pengetahuan dengan nilai sikap sosial. Dari inilah anak-anak semua 72 ini nanti dirata-rata. Karena ini nanti akan tidak semuanya langsung masuk rapot, tidak. Karena rumus rapot ini, rumus nilai rapot itu adalah 2 rata-rata harian. Jadi kalau kalian misalnya ulangan 3 kali rata-ratanya 72, ya 72 ini kali 2. Misalnya ulangan pertama 74, ulangan kedua 72, ketika dirata-rata menjadi 73. Nah, 73 ini dikalikan 2, kemudian ditambah nilai tengah semester, ditambah nilai akhir semester, dijumlah, dibagi 4. Hasilnya masuk ke dalam rapor. Ini proses penilaiannya seperti itu anak-anak semua. Jadi jangan kalian santai saja. Ketika nilainya kamu belum mencapai tuntas atau belum ulangan, kamu tidak segera minta ulangan kepada Bapak Ibu guru, ya jelas otomatis nilai rata-rata harian kamu jelek. Walaupun PTS-nya nilainya baik, PAS maupun PAT-nya nilainya baik, tapi kalau rata-ratanya itu jelek, maka untuk bisa mencapai nilai 72 sulit tercapai, sulit terperoleh. Akhirnya apa? Akhirnya kamu dinyatakan tidak naik kelas. Ya. Bisa dipahami? Oke, anak-anak semua, mudah-mudahan kalian bisa paham. Selanjutnya anak-anak semua, sistem penilaian. Sistem penilaian ini diperoleh dari nilai pengetahuan. Kemudian ulangan harian. Pengetahuan ini diperoleh melalui ulangan harian. Rencana 3 kali ulangan harian, meliputi materi seni rupa, seni musik, dan seni tari. Ini nilai harian pengetahuan. Kemudian ditambah nilai keterampilan. Oh iya anak-anak, sebelum ke nilai keterampilan. Jadi 3 nilai ini, nilai seni rupa, seni musik, dan seni tari, dijumlah, kemudian di rata-rata, dijumlah dikalikan 3. Rata-ratanya berapa? Kalau belum mencapai nilai 72, maka harus mengulang. Apa yang harus mengulang? Materi apa? Dicari mana nilai yang belum tuntas. Ya, bukan anak semua. Kemudian nilai keterampilan. Nilai keterampilan jelas diperoleh dari nilai praktek, dan pada semester Gasal ini direncanakan 2 kali nilai praktek, yaitu materi seni rupa
dan seni musik atau seni tari. Nanti tinggal melihat situasi dan kondisi. Kemudian ada nilai tugas. Selain Bapak ya, selain saya memberikan praktek, ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas ini tolong diperhatikan anak-anak, karena pelajaran langsung itu banyak banyak tugas yang harus diberikan. Maka tugas ini segera, kalau begitu selesai waktunya 1 minggu, ya segera dikirimkan ya. Tugas ini nanti akan dikumpulkan, dibagi jumlah dengan nilai praktek, di rata-rata dapatnya berapa, itulah yang nanti muncul di rapor. Kemudian nilai sikap spiritual dan sosial seperti tadi yang sudah saya katakan. Ada pengamatan ini diperoleh dari pengamatan Bapak Ibu guru dan teman. Kelihatannya tidak mungkin ini ya melalui pengamatan langsung karena diberikan pada jarak jauh. Tapi siapa tahu situasi kondisi sudah memungkinkan, bisa bertatap muka, bisa ketemu lagi di kelas, maka di sini Bapak Ibu guru mengadakan pengamatan dari sikap spiritual dan sosial kalian. Demikian juga teman-temanmu juga bisa memberikan penilaian. Pak si itu kok sikapnya seperti ini Pak, oh seperti itu Pak, itu bagus Pak, dan sebagainya ya. Kemudian nilai spiritual ini sebetulnya akan diperoleh dari kebiasaan beribadah. Misalnya setiap datang Abdus Salam, ketemu Bapak Ibu salam enggak, memberi hormat enggak ya, apa menghindar. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian tadarus. Tadarusnya adalah program yang dilaksanakan setiap hari Jumat Khusyuk. Kemudian baca Al-Quran. Ini biasanya juga di selain Jumat Khusyuk, setiap hari dibaca di kelas. Ketika awal pelajaran membaca Al-Quran. Nah, kalian aktif enggak membacanya enggak? Atau hanya mendengarkan saja? Baca Al-Quran, harusnya bawa Al-Quran, ternyata tidak membawa Al-Quran. Ditegur tetap belum berubah, berarti nilai spiritual kalian sudah kurangi ya, sudah dikurangi dari tidak biasa membawa Al-Quran. Kemudian sholat duha, ini biasa dilakukan pada Jumat Khusyuk. Kemudian sholat berjamaah, ini setiap hari sholat duhur berjamaah. Ketika sholat duhur, kalian mengikuti enggak? Apa hanya senang-senang tidur-tiduran di dalam kelas atau bagaimana? Ini nanti adalah akan mempengaruhi nilai spiritual. Kemudian nilai sosial. Berdasarkan pengamatan dari guru dan teman, apa yang diamati? Setiap pertemuan Bapak Ibu guru akan menekankan beberapa sikap. Misalnya pertemuan pertama akan menekankan pada sikap kebersihan dan kejujuran. Atau mungkin hanya satu saja, kebersihan. Bagaimana sih siswa kelas 8A misalnya menjaga kebersihan enggak? Ruang kelasnya bersih enggak? Ruang tempat duduknya bersih enggak? Banyak sampah-sampah di laci. Nah, ini kan berarti enggak bersih. Kemudian pertemuan berikutnya menekankan pada segi kejujuran. Dinilai, oh kelas 8A ternyata anaknya jujur. Nah, ini anak semua. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu guru akan memberikan nilai sikap kejujuran, kebersihan, sopan, itu nilainya itu bagus. Nilainya bagus. Kalau maksimal itu 90, kalian sudah mendapat nilai 90. Tinggal mengurangi saja. Kalau pada pelanggaran, melanggar kebersihan, kurangi 0,1 misalnya itu. Melanggar lagi, kurangi menjadi 0,1 lagi. Terus dari pengurangan itu dijumlah, misalnya jumlahnya menjadi 2 misalnya. Nah, dari 90 tadi maksimal 90 dikurangi 2 menjadi 88 nilainya. Nah, 88 itu kategorinya apa? Apa baik, apa cukup, apa kurang. Nah, itulah juga nanti akan dimasukkan ke dalam raport. Jadi raportnya itu nanti meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan nilai sikap. Itulah anak-anak semua kontrak belajar dengan saya. Mudah-mudahan kalian betul-betul memperhatikan
sejak awal sudah diperhatikan tentang penilaian ini, sehingga kalian diharapkan dapat bagus nilainya di rapot. Saya kira itu dulu, dan saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, negara kembali dalam kondisi aman, kita dapat belajar secara tatap muka. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.